الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yu'minu bi ayatina, hanya saja orang yang beriman kepada tanda-tanda kebesaran kami, alladzina idza dzukirallah, mereka apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar dan hancur nafsu mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan tanda-tanda kebesarannya, zadathum iman, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah jelas kata ahli hikmah, orang yang beriman kepada Allah itu tidak lain apabila disebutkan nama Allah padanya, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka dan hancur nafsunya. Berarti orang itulah yang benar beriman kepada Allah. Orang banyak menyatakan beriman kepada Allah, tapi tatkala disebutkan nama Allah padanya tidak pernah bergetar hatinya dan bahkan tidak akan hancur nafsunya. Ini adalah orang yang tidak benar iman. Bukan hanya dikatakan tidak benar imannya, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah. Sekalipun orang itu membaca ayat-ayat Quran, tapi apabila hatinya tatkala disebutkan nama Allah tidak bergetar dan nafsunya tidak hancur, maka belum lagi dikatakan orang itu beriman kepada Allah. Maka apabila orang itu belum lagi dikatakan beriman kepada Allah dan orang itu selalu taat secara zahir dan menjauhi maksiat secara zahir, maka taatnya pun dosa tambah maksiatnya. Karena apa? Karena ini telah jelas kata ahli hikmah, orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah padanya bergetar hati. Dan apabila bergetar hatinya itu pasti nafsunya hancur. Dan kalau sudah hancur nafsunya itu, maka adakah lagi kualitas makhluk yang terbit daripada makhluk? Tidak ada lagi. Karena an-nafsu wal khalqu wal ghairu kullu wahidin ismun li kulli wahid. Karena nafsu dan makhluk maupun aghyar itu sama. Apa sama? Artinya sesuatu yang mencegah masuknya nur ke dalam hati. Apabila masih ada kenafsuan, apabila masih ada kemakhlukan, apabila masih ada yang lain daripada Allah, maka nur tercegah masuk ke dalam hati.
Maka apabila nur tercegah masuk ke dalam hati, maka seluruh wujud dan hidupnya adalah dambut dosa. Seluruh hidupnya dan wujudnya adalah dambut. Kalau nur belum masuk ke dalam hati, maka tidak akan pernah ada pada nur yang belum masuk ke dalam hati itu wajilat bergetar. Sekalipun disebutkan nama Allah padanya, bahkan ia sorangan menyebut nama Allah itu tanpa ada getaran di hatinya. Apa sebab? Nur belum masuk ke dalam hati. Oleh karena itu ujar Ibnu Athaillah, apabila nur itu masuk ke dalam hati, maka disinilah kehidupan hati. Hati itu hidup dengan berzikir kepada apabila nur itu masuk sudah ke dalam hati. Tapi apabila nur itu belum masuk ke dalam hati, maka yang sibuk berzikir kepada Allah itu lisan. Yang sibuk beribadah kepada Allah itu anggota badan. Itu kalau nur belum masuk ke dalam hati. Tapi kalau nur sudah masuk ke dalam hati, kadada lagi dan berzikir kepada Allah itu kecuali hati. Hati adalah cerminan daripada apa? Zahir adalah cerminan daripada hati. Maka kalau hatinya sudah ada nur, berzikirkah lisannya, berdiamkah lisannya, maka orang itu sudah penuh dengan zikir dalam kehidupannya, baik artinya waktu sibuk maupun waktu lapang. Itu kata Ibnu Athaillah di dalam penjelasan, yang dikuatkan lagi oleh Ibnu Aji. Widahiyal qalbu bima'rifatillah. Kalau nur itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu hidup dengan ma'rifat kepada Allah. Jadi kapan nur itu masuk? Apabila orang itu ma'rifat kepada Allah. Tanda nur itu masuk, orang itu ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, bertamu kepada Allah, menyaksikan kepada itu, tanda nur itu masuk. Kalau nur itu masuk, berarti orang itu ma'rifat kepada Allah. Karena mahallan litajalli, maka itu hatinya penuh tajalli Allah dalam hatinya. Allah nampak pada hatinya itu dengan adanya nur di hatinya itu, nampak. Kada lagi gaib, nampak. Maka itu wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka dan hancur nafsunya, hilang agian itu, hancur kemakhlukan itu, hancur keakuan kita itu dengan nur itu masuk. Maka itu mahallan litajalli, tempat Allah tajalli pada hamba itu, yakni di hati mereka. Maka itu niat di hati. Kalau Allah Ta'ala di hati belum tajalli, maka niatnya itu kadada pernah lillahi ta'ala. Niatnya itu kadada pernah lillahi ta'ala, ucapan aja, bacaan aja, sambatan aja lillahi ta'ala. Kenapa? Sebab di hatinya penuh dengan kenafsuan. Tapi kalau nur itu sudah masuk ke hati, inilah benar-benar lillahi ta'ala fi kulli amalihi, di dalam setiap amal ibadahnya semuanya lillahi ta'ala, karena kadada lagi yang lain. Hancur sudah nafsunya, hancur sudah wujudnya, kadada lagi mahallan litajalli alwaridatul ilahiyah. Maka di sini yang datang dari Allah ke dalam hati, yang datang dari Allah ke dalam hatinya itu. Kalau nur kada masuk, kita yang mendatangkan sesuatu kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, kita yang berzikir kepada Allah. Tapi kalau sudah nur itu masuk, inilah waridatul ilahiyah. Ini sesuatu yang datang dari Allah. Kalau sudah sesuatu yang datang dari Allah itu, maka semua apa yang dikatakan oleh Allah itu merasakan kebenarannya. Kalau sesuatu itu datang diterima oleh hamba daripada Allah, diterima oleh hamba yang hamba pada hakikatnya sebutannya aja ada daripada Allah kepada Allah,
maka seluruh hidupnya itu penuh dengan ibadah, penuh dengan zikir. Inilah orang-orang tahqiq itu kada ragu lagi akan husnul khatimah, kada ragu lagi, karena nur masuk. Tapi kalau nur belum masuk, inilah orang yang ahli syariah, ahli zahir, beribadah terus, gak sanggup mati, beribadah terus. Padahalnya beribadah, berzikir atau kada tetap dosa. Itu kalau zahir. Kenapa jadi dikatakan dosa? Karena belum didasari oleh nur yang sudah masuk ke dalam hati. Apa ujar nang? Belum nurnya itu masuk ke hati, supaya ini banyak pahalanya, ini banyak ganjaran. Itu tujuan. Tapi kalau nur sudah masuk ke hati ini kada lagi hendak pahala, kada lagi hendak surga, kada lagi takut di neraka. Jadi benarlah orang-orang yang artinya minal arifin itu mengatakan aku tidak ingin surga, aku tidak takut di neraka, aku kada hendak pahala. Benar apa yang dikatakan mereka ini. Tapi kalau yang mendengar ini orang yang artinya kada paham di batin, wah, maka kita ini hendak supaya masuk surga juga. Nah, padahal apa ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang ketujuh, bukan ilahi al jannah maksudi, kata. Adakah Rasulullah mengatakan ilahi al jannah maksudi? Kada. Ya Allah surga yang ketujuh, kada. Ilahi anta maksudi, aku engkau yang ketujuh. Kalau sudah engkau sampai kepada engkau, maka dengan sendirinya yang lain itu jannah wa ma fiha. Nah, ada ini kata surganya, pahalanya yang dicari, orangnya kata. Maka itu bedanya kalau orang yang dohir itu wirid, kalau orang yang batin itu warid. Ini wirid kah, warid kah? Kalau wirid daripada nafsu, warid daripada Allah, warid daripada manusia. Banyak warid kah? Wirid daripada nafsu, warid daripada Allah, warid orang wirid. Jadi yang mana yang kita dapatkan ini? Wirid kah, warid kah? Sebab apabila wirid kita terus dari kita kepada Allah. Tapi kalau warid, Allah memberikan kepada kita nur, ini al-warid. Ada waridul intibah, ada waridul iqbal, ada waridul wisal. Kalau Allah Ta'ala memberikan warid kepada kita, waridul intibah, itu di ahli zahir. Sibuk, wah, amalan aja nih. Wah, duha, bagus dia kan? Tapi jangan mauquf di situ. Syariat bagus, syariat ini tahalli, berhias diri dengan hiasan yang indah, itu syariat. Tapi apabila kita berhias dengan hiasan yang indah, mandi kada? Memakai perhiasan yang indah tapi kada mandi. Bermingguan, berbulanan, bahkan bertahunan kada sin mandian. Oh mandi aja, mandi nang kayak apa? Kan kada bagus juga lah. Ya? Waridul iqbah di ahli zahir. Karena apa di sini waridul iqbah? Waridul intibah, bukan waridul iqbal. Waridul intibah. Apa ta'rifnya waridul intibah? Wa huwa nurun yukhrijuka min zulmatil ghaflah ila nuril yaqظah. Waridul intibah. Allah Ta'ala menyadarkan kepada orang itu merupakan nur juga, tapi nurul zawahir, nur secara zahir aja. Makanya orang sibuk
sibuk dengan amalan-amalan. Nah, kan salah, bang amalan bagus. Malahan nang kada amalan itu nang koler. Pengoler itu. Nah, sayangnya amalan ini secara zahir aja pahamnya. Nah di sini kada masuk nur itu ke dalam hati, belum masuk lagi nur itu ke dalam hati. Sebab di sini diterangkan wa huwa nurun yukhrijuka min zulmatil ghaflah ila nuril yaqظah. Kada ada di sini diterangkan wa huwa nurun, ya. Nurun yadkhiluhu Allahu fi qalbi abdihil mu'min kada. Fi qalbi itu kada ada. Jadi Allah memberikan kesadaran kepada seseorang itu menjelaskan lebih baik taat daripada maksiat. Kalau taat itu pahala, kalau maksiat itu dosa. Kalau taat itu nyaman, kalau maksiat itu siksa. Ada. Itu kesadaran. Maka itu waridul intibah. Waspada. Waspada. Waspadalah. Jadi itu apa? Karena nur itu masih di pintu. Kada masuk lagi. Inilah ahli dawah, ahli zahir. Maka itu kada heran, wah itu rajin benar ibadah, tapi kan yang kada mau dibawa ke pengajian batinah. Waridul intibah. Siapa orang itu waridul intibah? Karena nur di pintu aja kada masuk ke dalam hati. Nah, itu duduk di waridul intibah. Orang itu sibuk dalam taat zahir aja, dan di sini uyuh badannya, basariyah uyuh badan, jasmaniyah uyuh badan, karena dipaksakan takut. Nah, jadi itu waridul intibah. Maka itu yang datang kepada kita ini apakah waridul intibah? Kalau waridul intibah itu artinya datang kesadaran yang dari Allah lah, menyadarkan hambanya ini untuk berbuat taat kepada Allah. Itu masih waridul intibah. Cukupkah itu? Belum lagi. Nah, belum lagi. Karena kada sampai kepada idza dzukirallah wajilat, ini kada pernah bergetar hatinya, ini kada pernah bergetar. Lah, belum sampai ke situ. Padahal orang yang beriman itu aja Allah Ta'ala apabila disebutkan nama Allah pasti bergetar hatinya dan hancur nafsunya. Hancur nafsunya itu inya kada kawal lagi mendengar zikir itu, mendengar nama Allah itu, inya kada kawal lagi menyebut nama Allah itu. Kalau sudah hancur nafsunya itu, inya berzikir menyebut nama Allah kada kawal, ia mendengar nama Allah kada kawal, inya kada kawal karena sudah hancur wujudnya ini. Wahid. Nah. Jadi apa pemahamannya? Yang namanya waridul intibah, nurun yukhrijuka min dzulmatil, kada nurun yudkhilhu fi qalbika, kada nur yakni cahaya sinaran yang datang kepadamu yang akan menyadarkanmu ke taat. Lebih baik taat daripada maksiat. Nah, inilah di ahli bidayah. Ini orang pemula. Orang hanya bisa berjalan. Nah, orang hanya bisa berjalan. Ayo latihan berjalan. Nah, kayak apa buahnya? Ada orang yang artinya minta di ganjar. Nah, gawe ini kubari ini. Namun sudah tuntung kubari ikan sekian. Namun lebih cepat kubaca lagi. Wah, berhemat ya. Nah, ini ujar Ibnu Ajibah. Fa'idza tayaqqada min namihi wa intabah min ghafalatihi. Berarti orang ini sudah sadar dari kelalaian. Ibarat orang itu sudah bangun dari tidurnya, karena tidur itu lalai.
Artinya dulu maksiat, ini taat, hampir ya maksiat, tapi itu hanya batas waridul iktibah aja. Maka itu teruskan kepada waridul iqbal. Apa waridul iqbal itu? Di mana bedanya intibah dengan iqbal itu? Kalau intibah nur itu hanya di pintu aja, kada masuk ke hati. Pintu hati aja, belum masuk lagi ke dalam hati. Nah, kalau iqbal ini sudah masuk ke dalam hati, masuk nur itu ke dalam hati. Wa huwa nurun yuqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdihi, di dalam hati hamba ini. Wa yuharrikuhu li dzikri maulah. Maka ini mulai sudah nih wasitah ini, mulai sudah paham, mulai paham. Nah, wa yuharriku li dzikri maulah, maka ininya kada terhindar dengan zikir kepada Tuhannya, kada kawat terhindar daripada zikir kepada Tuhannya kalau sudah nur itu masuk ke dalam hati. Terus menerus zikir. Nah, maka itu apa hikmahnya ujar orang arif billah? Nah, apa hikmahnya sujud kita di dalam sholat itu? Bukan sujud itu meratakan, dimaksudkan itu merendahkan kita di sisi Allah. Lah, artinya kita kan ada apa-apa yang di sisi Allah, tapi itu pernyataan daripada hamba. Sujud pertama ada fana fillah. Nah, itu ada di sujud sudah kada pana-pana juga. Rancak badan belawas-lawas sujud kada pana-pana juga. Nah, sujud pertama adalah fana fillah, sujud kedua adalah fanaul. Kalau sujud pertama yang dikehendaki, wah lain aku nih, kada ada aku. Nah, kada adanya masih ada, ini fana fillah. Nah, kalau sujud kedua, wah ini lain aku, kada adanya aku pun kada ada. Ini fanaul. Kada dong sujud begitu ya Pak. Duduk dan antara dua sujud pula. Kada itu ya, pernah digawe paham kada? Paham kada? Sirus sujud itu, rahasia daripada sujud itu. Nah, ini sujud pertama aja, ini hanya waridul iqbal. Ini sujud pertama, kada ternyata apa? Nah, sementara sujud artinya di dalam sholat itu ya. Setelah sujud pada amat, sujud pulang 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Ada sujud pertama ini waridul iqbal. Merasa nih, lain aku yang berzikir, nah aku kadadana. Nah, kadadanya itu masih ada. Nah, ini waridul iqbal. Aku yang berzikir. Lain aku nih, kalau waridul intibah nih aku nang bajikir nih, nang aku hadiahkan kepada Allah lah, nah aku hadiahkan kepada Allah, aku haturkan kepada Allah, karena Allah menghaturkan ganjaran yang banyak kepada aku. Itu kehendaknya, itu munaka, itu kehendak ikan. Tapi kehendak Allah lain. Maka itu kehendak ikam terus berjalan dengan kehendak ikam. Fa anta lusus copet tiga. Mun kehendak ikam terus nang berjalan, nang berlaku, fa anta lusus copet ngaranna ikam eta. Lebih jelas daripada copet, maling ngarannya. Nah, tidak halus sedikit. Copet itu tak halus. Ambil dapu yang murah. Rampok. Rasa ikam mahaturkan kepada Allah, padahal ikam sendiri itu kada kawaju mahaturkan kepada Allah, tapi kenapa ikam akui ikam mahaturkan kepada Allah lusus ikam nih. Maka copet-copet nang modern nih, ba kopiah putih, kopiah hitam. Wah, niup yang mana? Ini ada di kitab apa? Kada bujur atau? Kenapa kada bujur? Nah, ikan kada bahas copet lah. Ya mungkin. Ampun, siapa nang diambil? Ampunnya diambil, diakui. Tapi ini sini aja lah. Jangan kira boleh kesini, kamu copet, kamu copet.
khusus copet di dalam sholat copet. Nah, jauh dapat pahala. Maka itu apa? Adalah zikir kita lagi, adalah sebutan kita lagi. Nah, ini ada waridul iqbal, kadada lagi sebutan kita, tapi masih di mana kurangnya merasa kadada itu masih ada. Maka itu sujud. Dan kedua itu, kalau sujud pertama itu, kan lain aku, Pak. Nah, dan aku, ini fana fillah. Nah, ini yang sujud pertama. Nah, sujud kedua itu, kadada lagi, nang merasa kadada lagi. Nah, ini lain aku, Pak. Nang bapak merasa lain aku tuh kadada lagi, kalau sudah sujud. Inilah fanaul habis. Sujud tuh ya bangun dari sujud, nah, sujud pula paham gak ada, nah, itu ibarat orang bikin rawon makan terus tapi gak ada merasakan rasanya rawon itu kayak apa? Nah, apa nikmatnya? Dari situlah ibaratnya deh orang beribadah tapi gak ada paham, ibarat makan makanan tapi gak ada merasa. Di mana nikmatnya? Ini rawon, ini soto, sama. Nah, jadi kada nikmat kalau dah, kada nikmat. Itu pada waridul intibah ya. Ini kerja paksa, kerja paksa. Nah, waridul iqbal pahamnya karena nur ini sudah masuk ke dalam hati. Nur masuk sudah ke dalam hati. Maka itu orang yang sudah waridul iqbal ini fanaul fana'u billah, waridul iqbal fana'u billah. Nah, kalau waridul intibah ini agiar ya masih agiar kadada panaya ini keakuan makhluk kayak ini keakuan aja terus. Maka ini macam apa juga dibacakan nama Allah ada bergetar hati ya, karena rasa iya aja terus. Kalau umpamanya begeleng juga kepalanya deh, waktu berzikir itu digeleng-gelengkan aja nih. Tasannuh. Karena yang dimaksud dengan paham itu bukan dengan menggelengkan kepala, berzikir. Nah, ini umpat kepala ini umpati hati kadang-kadang lain. Illallah, la ilaha illallah. Mantapkan illallah pada hati. La ilaha illallah. Bukan dimantapkan hanya dengan pemahaman illallah, mantapkan ini tapi karena paham karena mantapkan kadang-kadang maujud hanya kadang-kadang ba'al hanya ada dalam bersifat berat. Bisa kira cepatnya tambah timbul menjadi satu sambatan. Anda cepat keluar di dalam ini. Halah. Bahan cepat. Bujur dari hati. Hati mendatang bujur. Maka itu disinilah fana fillah waridul iqbal. Kalau kedudukannya di ainul yakin, belum di hakul yakin. Kalau waridul intibah kedudukan di ilmu yakin, hafal dalilnya, tapi kada tahu lawan madulul. Orang di jalan aja terus dah kada pernah sampai. Semakin dijalani semakin jauh. Maka itu jangan arif bilah saking kerasa saking supaya hendaknya dipahami. Artinya semakin ikam sholat semakin jauh. Semakin ikam dan sholat semakin jauh. Jauh lah perjalanan. Kada pernah berparak nih itu masafahnya jaraknya nih. Ada pernah berparak. Nah, maka itu Islam itu hidayah, anugerah. Nah, maka itu Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bukan hanya sambatan pemahaman Islam yang tinggi, di mana tingginya?
Sebab kalau orang itu muslim maka faidan huwa inda rabbih. Di mana tingginya Islam itu, mun orang itu artinya paham akan hakikat Islam, maka orang itu kada dari rendah tinggi. Karena apa? Karena berada senantiasa di sisi Tuhan. Dan terlambat orang mendoakan, ya Allah terimalah arwahnya di sisimu, ya terlambat nih. Tapi itu kada paham nih, ya Allah terimalah arwahnya di sisimu, tata karena akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tergantung inya sebelum matinya di mana, merasakan di sisiku ada. Namanya sebelum matinya kada merasa di sisiku, apa dong sudah mati nih di sisiku, kasih napainya. Nah ini sebelumnya mati isin itu nanya merasa kada. Hamba itu merasa kada berada di sisiku, dan sekarang merasa kada berada di sisinya. Punya kada merasa berada siap, besok punya mati. Jangan harap berada, biar ikam berhimmat mendoakan. Biar berhimmat mendoakan dari harapan. Baca Yasin menghadiahkan di atas kubur 71 kali, kada 41 kali, kada 3 kali, 71 tatap. Maka itu disebut ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Cari aku jalan Ta'ala, dekati aku jalan Allah Ta'ala. Mun sudah dekat ikam melawan aku, maka lihat ikam berarti lihatku toh. Mun sudah dekat, mun ikam itu dekat, sudah lawan aku berarti lihat ikam lihatku toh. Kada ada lagi lihat ikam, dengar ikam dengarku toh. Ada lagi dengar ikam. Duduk ikam duduk pula. Coba andaikan ikam duduk kada aku awal mendengar berduduk apa saja itu aku kehendaki. Bukannya dengan arti yang mendekat mensolat itu mendekatkan aku, lalu arti malahan lebih jauh ikam bertambah jauh. Mun yang kada paham, tapi mun paham itu adalah ikam kada sholat. Adalah lagi bahwa waktu ikam sholat. Nah ini dikatakan as-sholatu daim. Sembahyang terus menerus. Sebelum sholat sudah sholat itu pengertiannya. Sebelum artinya syahadat sudah syahadat, sebelum belum lagi mengucapkan asyhadu sudah menyaksikan terlambat nita. Nah, puasa sebelum puasa sudah puasa nang mana? Nah sebelum puasa zahir yaitu nang puasa di Ramadan itu sudah puasanya. Di mana puasa dia makan dan minumnya puasa, kada ada lagi nafsu masuk ke hatinya walaupun hanya sejarah. Zakat itu juga bersih sudah, maka itu kada bersih kada boleh memegang Quran, kada boleh sholat. Nah, sholat tuh kada boleh. Sholat tuh harus bersih dulu, makanya wudu. Itu zahir. Tapi batinnya bang, sudahkah bersih juga? Mulai hanya zahir aja bersih, batinnya kada sama juga. Igat juga ngarannya. Nah, la yamassuhu illa, tidak boleh dekat kepada jikir pun kada suci. Suci itu pastikan suci dulu. Ini manfaat. Nah, pastikan suci zahir batin. Ba'uduk zahirnya. Nah, sudah ada wudhu batinnya juga. Habis apa pemahamannya? Basuh muka, basuh tangan, kepala, talinga sunnah. Sunnah tak guru, sebelum wajib dia guru batis. Itu sudah masuk bagian daripada muka dan kepala. Apa artinya? Apa artinya? Habis hadap kita, tangan habis, gawian kita, apa kita, batis habis, usaha kita ada. Habis. Jadi bagian yang apa? Ujar Junaid al-Baghdadi mun sudah itu kan kenyataannya wujudi an agiba anil wujud. Wujudku kadada nang ada hanya wujudnya.
lihatku kadada nang ada hanya lihatnya. Bima yabdu alayya minas syuhud, karena aku sudah menyaksikan padanya. Maka aku menyaksikan padanya, tidak ada kau aku menyaksikannya, mun kada iya. Nah ini Junaid al-Baghdadi ini. Nah ini sudah Wida dzukirallah wajidat qulubuhum, coba bergetar hatinya, hancur nafsunya. Wida tuliyat alaihim ayatu, dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum iman. Nanti bertambah terus nih. Ini imannya bertambah terus. Bujur pang Nabi memadakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini bagi orang awam. Ini awam kita. Nah. Tapi bagi orang yang artinya khawas kan ada lagi berkurang, ini kan ada lagi bertambah terus. Di mana dalilnya? Widatul lihat alaihim, pun sudah dibacakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ini berataan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum min ayatihi. Tidak di kamu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat, tanda-tanda wujudnya nih. Bertambah terus, ini kan pernah berkurang, ini iman. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus itu bagi orang awam. Nah. Maka itu apa yang dikehendaki? Nah. Fal fana 'anil nafsi wa jawaluha as'ab minal fana 'anil qaumi. Jadi fana akan nafsu itu lebih sulit dari fana akan al-qaum. Kita meniadakan alam nih kadada itu lebih mudah daripada meniadakan wujud kita. Meniadakan keakuan kita, karena alam ini berada di luar diri kita dan wujud kita ini ada pada kita. Nah, tiadakan wujud ikam padahalnya ada. Padahal kita merasakan wujud kita ada. Nah, ini lebih sulit daripada meniadakan yang di luar diri. Itu jadi Ibnu Ajib. Tapi apa yang dikehendaki? Panakan wujud ikam. Kalau sudah ikam panakan wujud ikam itu, maka wujud nang al-kaun umpati di situ. Tapi namun al-kaun aja ikam panakan, sementara wujud ikam kada ikam panakan, maka tidak akan pernah benar panah itu. Maka itu panakan dulu pakna adil wujud. Maka panakan dulu dari wujud ikam. Maka di luar dari ikam umpat pada aina matualu, kemana ikam menghadap, di situ ada Allah. Di situ ada Allah. Kemana aja ikam? Babi jim ada juga sini. Ada ini, kada paham nih. Babi calak kada melihat jualan sini. Maginnya babi jim. Ya. Jadi ini fanafid. Maka sampaikan kepada walidul wisal. Fana ul iqbal, bagus dah, selamat sudahnya. Ini nang bahaya, ini waspada, ini waridul intibah, ini bahaya. Mau tetap di situ ya bahaya terus. Ala khatarin azim. Nah, ala khatarin azim. Dalam bahaya besar. Jadi kalau sudah waridul iqbal, diselamat deh, selamat sudah. Nah, selamat sudah. Hakul yakin. Sebabnya apa? Sebabnya sudah panafil lah. Sekalipun merasa kadada itu masih ada, tapi sudah selamat dia. Nah. Adapun waridul wisal, jadi jangan juga puas di waridul iqbal. Lah. Jangan juga puas di waridul iqbal, tapi sampaikan kepada waridul wisal. Apa waridul wisal? Wa huwa nurun yastauli ala qalbil abdi. Nur bukan hanya masuk tapi menguasai di dalam hati manusia itu. Ya menguasai hati hamba itu. Kadang hanya masuk tapi habis, kadang ada lagi hati hamba dan ada nur. Nah, ada nur. Maka himpunlah, kalau sudah ada nur, maka himpunlah
Nurul Mustafa. Sudah Anda himpun masuk ke dalam hati, menguasai hati itu, maka siapa nang beramal itu kadaran Muhammad. Siapa nang berzikir itu kadaran Muhammad. Nah, kenapa kadaran Allah? Ah, ini Muhammad aja dulu. Nah, Muhammad aja dulu. Kita kan dulu ini Muhammad ya Pak. Udah sabar. Maka tadi kan udah nanya Allah Ta'ala, kenapa firman akan Muhammad? Fikih Muhammad itu siapa? Nah, fikih ini perjalanannya aja, nang tahapan-tahapannya aja. Itu juga Muhammad itu siapa? Maka karena Allah Ta'ala itu kadang mau menerima sesuatu kecuali hanya dari Muhammad. Muhammad ini tahu benar rahasia Allah Ta'ala Muhammad ini. Rahasianya sebagian ya Pak. Karena umat Muhammad ini panapi Muhammad. Umat kita sebagai umat Rasulullah panah kita ada hanya Muhammad. Jadi siapa yang beramal ini hanya Muhammad. Maka itu disarankan benar, bukan hanya disarankan, diwajibkan. Diwajibkan. Artinya bahwa apabila amaliyah berdoa itu ini bagi hakikat diwajibkan, bagi syariat dianjurkan. Kenapa saking pentingnya ini? Harus ada salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat itu apa? Salawat itu kalau secara zahir itu membaca salawat. Salawat secara batin ada merasa lawan sini. Ada merasa lawan sini. Sudah ada merasa lawan sini adalah lagi ikam. Nah, Muhammad memang baca. Nah itu. Ini mau kada mau ini, kada mau ini wajib hukumnya. Mun kada begini berdosa. Kam takbir. Ada kada merasa lawan sini. Mun ya kada sama doa, mun doa atau kada ada salawat. Nah, kada sampai ke hadat Allah Ta'ala. Nah, ikan di sholat ada Muhammad. Ada merasa lawan sini. Bertakbir ada merasa lawan sini. Mun ya kada ada berarti dan harap sampai ke hadat Allah. Tapi mun ada merasa lawan sini adalah lagi ikan. Kedua Muhammad Rasulullah. Itu kenapa kada Allah Ta'ala aja langsung ya di situ. Ada itihi pula. Nah, itihi iya kan di dalam situ ada ya Allah habis itu. Maka itu waridul menguasai nur ini menguasai hati ini. Maka itu pun sudah nur menguasai hati ini, maka nurul mustafahi pun padanya. Impun, maka itu kada aneh ucapan para arif billah yang mengatakan idamat al-arif sallallahu alaihi jami'u arwahil anbiya. Jika orang arif itu meninggal, siapa yang menyembahyangkan itu kan ada lagi manusia. Itu para nabi dan para wali yang menyembahyangkan. Mun sudah artinya lah. Nah, ini perbandingan aja lah. Perbandingan aja. Orang yang menyembahyangkan orang meninggal nih banyak, malahan diharapkan kada kurang dari 40 balik akil pula. Kada anis kada agil, kada anis. Jadi balik akil pula. yang balik. Nah, itu yang diharapkan. Bujur labihan pula. 3 kali 40 pulang yang menyembahyangkan. Tapi kan ada yang arif bilah di situ. Jangan harap diperhatikan. Tapi jangan jual ini panji desela. Ikam betul apa ikam cari ikam membantu kifayah dan biar siku. Tapi bujur arif bilah itu menyembahyangkan ikam melihat sikum, tapi menjelaskan seluruh para nabi Rasul. Nih, kamu bener kan ada arif bilah di situ. Biar hibak, ada arif bilah ada harapan.
manusia yang membayangkan, nafsu yang membayangkan, agian yang membayangkan, kan ada syafaatnya di situ. Jangan juga bisa isian. Nah, ini diperbandingkan aja, tapi ini di majelis saja lah. Jauh di kota Kondika menggunakan bang haji di sana ya kan? Jangan. Sikung aja Arifin. Nah, tapi umpamanya yang membahayakan begini, kadang-kadang yang lalu Arifin, kadang-kadang yang lalu, kadang-kadang yang lalu. Lalu ya, lalu lagi datang. Di dalam itu ada ini orang tambah. Nah, ini kadang-kadang sama sekali Arifin, tapi yang meninggal ini Arifin lah. Perlu lagi nih tuh, ada perlu lagi nih. Ini yang membawa. Membawa dirinya. Itu syariat aja nih, syariat aja. Maka itu namanya fardu kifayah. Sikung aja yang melaksanakan kada berdosa ada sekampungan itu. Nah, apa artinya ini melaksanakan tapi sikung aja kada dari bilang berdosa yang melaksanakan. Ini banyak yang melaksanakan tapi kada terlalu sikung ada bilang berdosa berarti. Ini pahaman hakikat lah tapi jadi bawah. Jadi kalau perlu kada maka itu ada bilang dari karena tolong ya akan aku meninggalnya adalah menyembahkan ini. Karena sudah diserahkannya lawan hidup. Sebelum disembahyangkan tuh, sebelum meninggal ini sudah diserahkannya lawan hidup. Ya lah, serahkannya sudah lawan hidup. Jadi nang meninggal itu urusan nang hidup nih. Siapa yang hidup? Nah ini pahamannya ke batin nih. Sebelum meninggal sudah diserahkannya nang hidup. Nah hidupnya nang ini, nah sebelum meninggal ini nih, sudah ada dalam hidupnya. Ini nang hidupnya nang bujur-bujur hidup. Makhluk bang, makhluk. Ada itu enteng aja lagi nih, itu enteng aja lagi nih, itu abot. Guru, tolong bang guru. Ini pindahnya guru anak. Hendak. Ane kan wong lu bibisik ya kan. Waktu sigar aja kada pernah bibisik. Udah mati itu Anak bisa. mati, anak bibisik. Apa Kelaluan benar. Waktu sigar aja kada bibisik, masih sudah anak sakar ini anak bibisikan lah. Ini bibisik dulu waktu sigar ini ada bibisik, mana bisikannya? Adakah bisikannya? Ada bisikannya itu kada hanya di telinga sampai ke hati. Apa ujar bisikan yang sampai hati kada ada lagi ikan ini rahasia nih lah, ini rahasia. Makanya itu berbisik. Nah, berbisik itu kan supaya kada didengar oleh yang lain. Ikam aja nah. Ikam dah. Di hati ikam dah. Iyalah ikam. Dibisik ya juga lain. Ternyata ikam. Nah, bahdo ikam tuh ialah apa? Iya. Ini berbisik berbeda. Ada di berbisik, banyak sekarat itu. Tambah. Bisikan ini nah bisikan tuh ada bisikan nur, bisikan sir. Maka itu waridul wisal huwa nurun yastawli ala qalbil abdi thumma yastawli ala zahiri wa batinihi. Liput bukan hanya hati aja, zahirnya aja, batinnya aja. Liput sudah itu kada batin aja, zahir batin huwal awwalu wal akhir itu kalau sudah yastawli ala qalbil abdi. Maka hati itu sudah dipenuhi oleh nur, dikuasai oleh nur. Sudah dikuasai oleh nur, nih nafsu ini kada kawal lagi, ada lagi jalan peluang untuk masuk ke dalam hati ini, itu dikuasai. Maka itu ujar apa itu yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi itu tahassatu nafsi bila ilaha illallah, terbentengi sudah, terbentengi dengan kalimat la ilaha illallah, terbendek. Karena kau lagi masuk. Nah, nafsu itu yang lain daripada Allah, karena kau lagi masuk. Maka itu namun ini meninggal, Pak, namanya membahayakan. Karena itu lagi manusia ini. Nah, para nabi, para wali, para malaikat,
Shalla alaihi jami'u arwahil anbiya wal awliya. Nah, meninggal lalu ada yang menalkinakan, andaikan dibukakan do siapa nang meninggal ini ditalkin ini supan nang menalkinakan. Lagi ulang hilang. Supan nang menalkinakan tak hebat nang ditalkin ini. Nah itu tak hebat nang ditalkin ini. Nah, ada di Gagarinya tuh bang. Mana itu? Anu Juli hati dulu. Nang meninggal nang ditalkin ini apa? Mencagaran nang teh hebat nang ditalkin ini. Arif billah. Kada ada yang lebih hebat daripada arif billah itu, karena nang arif billah itu pana wujudihi, hilang wujudnya, apanya hilang, asmanya hilang, sifatnya hilang, ada itu nang ditalkin lah. Artinya apa menalkin ini itu kena ika pada tahun nang talkin ini lah kena ika menikah sederhana ini kan. Oh itu lah. Nggak tahu supan proses. Ja'akal malakanil muwakkalani bik. Hanya 10 menit lah. Jika datang 2 malaikat padamu, janganlah mana. Masih itu aja lah, sebelum nang meninggal di kubur itu sudah datang para malaikat itu datang sudah. Ini namanya anu ada patung di rumah, malaikat kada mau masuknya tak, kada mau masuk patung didiri. Ada nang digambar itu, pacul gambar itu ya pacul. Itu patung dahulan itu aja. Pacul hakun nukar larang. Nang mana gara nang patung itu? Nang kada mau masuk itu bukan masuk ke rumah, masuk ke hati. Nur. Namun sudah nang patung di rumah, kada apa? Jangan patung di diri. Wasana mukuli insanin nafsu, patung di diri itu ya nafsunya itu mah ada, tapi malaikat kada mau masuk. Kada mau masuk. Nah, coba apa hendak barakah. Jadi apa? Yastawli ala al-qalbi thumma yastawli ala dhahiri wa batin fa yukhrijuhu min sijdi nafsihi wa yughibu an suhudi hissihi. Sudah yastawli an-nur fi qalbi abdihi al-mu'min. Nah, sudah menguasai. Nah, maka nur ini tadi mengeluarkan seluruh kenafsuan yang ada. Bersih bakas-bakasnya ada. Bakas-bakasnya ada nih waridul wisal. Ini nang sesuatu yang datang daripada Allah lah, waridul wisal lah, sesuatu yang datang daripada Allah. Arya musuh datang baladan ini nur yang menguasai hati hamba yang mukmin itu, maka nafsu ini terkikis bersih, bakas-bakasnya ada. Habis lalu waridul wisal. Karena itu wa yughibu an suhudi hissi, dan ia lenyap kada ada lagi menyaksikan rasa keakuannya yang ada lagi, merasakan rasa keakuannya yang ada lagi, merasakan ia kada ada lagi. Kalau bang melihat nang bajikan ada lagi, ini inya berada daripada nang wajibal wujud berada waridul wisal. Nah di mana di antara tiga ini kita nih? Nah, waridul intibah lah, waridul iqbal lah, waridul wisal lah. Itu masing-masing aja tuh dokiah dia lah. Ini sama. Ini masakannya rawan. Lah, ada yang merasa rawannya hamba. Lah, hamba. Lalu apa tambahannya? Kecambah kada cucu. Ada uya. Bukan uya. Nah, ada waridul iqbal. Wah, sadang dia. Cuman kecambahnya kada daya. Nah, itu ada kurang. Ada waridul wisal pula. Wah, nyaman. Anu apa rasanya kada hambar, sadang sudah. Kecambahnya ada pula. Bah.
Tambahan ada pula kalau hendak mencari tambahan dia lagi tak? Lapar parut nah. Hah? Kalau hendak mencari tambahan dia lagi dia. Nah ini sama masakan jadi hidangan. Maidatam minas sama. Nih ya Allah turunkan ya Allah hidangan dari langit. Anjil alaina ma'idatan minas sama litakuna aidan li awwalina wa akhirina. Jadi hidangan kapan kita hari raya itu apabila hidangan itu datang dari langit. Hari raya itu ini da alam mulki macam apa hendak menghidangan datang dari alam jabarut. Seorang aja merasa di alam mulki beribadah di alam mulki, ini kan ada lagi kita di alam mulki naik ke alam malakut, naik ke alam jabarut, maka makanannya kan ada lagi makanan orang alam mulki. Kan ada lagi makanan alam mulki, hidangan alam mulki itu kan ada lagi pasti mah hidangan yang ada di alam malakut. Nah, kalau hidangan di alam mulki itu papuyunya masih belum dimasak, dimakan. Wih, itu sudah masak. Udah masak apa ya lah? Masak pokoknya. Lain. Makan bangkai terus di alam mulki itu ya, Pak. Bagaimana apa yang dikehendaki? Fayukhriyu min sijni nafsi wa yughibu an suhudi hissihi. Ini kan ada lagi rasa orang. Jadi bakas-bakas ya kadada lagi. Merasa kadada lagi. Adiriku kadada dan merasa kadada habis sudah. Kadada lagi, kadada bandar lagi nih. Kadada kabar ya lagi nih. Habis hilang. Nah. Baik itu kalau sudah demikian auradaka alaikal wardi yatasallama kami yadil aghyar, selamat ikam dari genggaman aghyar dah. Kada bakalan lagi ikam digenggam oleh aghyar. Kada bakalan lagi ikam digenggam oleh kanafsuan. Ada hibak sudah manfaat sudah aja surga itu ampun ikam. Wah. Ampun ikam dah siapa anak yang masuk ke surga. Itu gue nang artinya datang terus ke pengajian padahalnya kada apa. Masukkannya. Siapa nang anak masukkan ke neraka? Itu gurenya mengganggu terus di pengajian. Wah. Ya man, ini rijalullah, orang-orang Allah. Rijalullah mulukul akhirah. Orang-orang Allah itu raja-rajanya di akhirat. Ya tapi hendak mengganggu jadi pengajian ini. Wah ada yang mengganggu ada. Nabi aja dakwah ada mengganggu. Yang mengganggu siapa? Abu Jahal. Pasti itu. Kada sepi itu cuman kasihan dengan jadi Abu Jahal nih ada paham. Tetap Abu Jahal. Lah mengganggu. Itu sudah sunatullah nih Kak. Jahal modern. Sudah sunatullah. Jadi lawan yang diganggu ini kada bergeming, yang diganggu dengan bergeming biar aja. Oh itu, namun yang bergeming. Jadi aku diganggu itu sampai ingin sudah pengajian bapak itu nabi adalah nabi. Diganggu gitu aja ada itu ada yang model aman-aman aja bang kada belahan ini banyak gangguan. Ramai gue. Salah? Macam air penderulah. Banyak gangguan. Para aulia pun banyak gangguan. Nah, maka itu namun ibaratnya coba-coba para lawan Allah Ta'ala nggak ada tahan bantingan. Ini bahaya. Waridul wisal yughibu an suhudi hissi. Maka itu apa Junaid al-Baghdadi wujudi an aghib. Nah, ada lagi wujudku. Nah, ada lagi. Karena ini apa yang terjadi pada orang yang sudah waridul wisal. Nah, nur jadi tunggangannya. Nur jadi tunggangannya. Berbeda dengan waridul intibah, nafsu yang menjadi tunggangannya. Nafsu yang menjadi tunggangannya. Nah, ada di nur menjadi tunggangannya matayal qulub. Ujar Ibnu Ajibah, matayal qulub. Nah, jadi apabila sudah nur namanya tunggangannya luar biasa.
nur kada mau pang nur nang nur orangnya nang tunggangannya kada nur ada mau. Nah, ini sampai sebentar ada terus ya. Ada di Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Aqsa, ada di Masjidil Makmur. Habis kalau nur tunggangannya. Nah, ini barokah orangnya di anjir aja. Nah, tapi pada hakikatnya nya ada Masjidil Haram, inya ada di Masjid Nabawi, inya ada di Raudhah, inya ada ada terus uangnya di mana-mana. Nah, kan ada lagi pernah tidak gunakan di mana yang ada karena sudah maklum, sudah tahunya ada di mana-mana. Di mana orang tahu inya ada di situ. Nyaman galata. Ya, yastarihu minat ta'ab. Ya, kalau uyuh lagi ya. Inya ada pada setiap orang tahu. Inya ada pada setiap orang sa'i. Inya ada pada setiap orang ada di Raudhah. Inya apa? Ada di mana inya ada dah? Yastari. Nah, ini tunggangan. Matayal qulub. Nah, maka itu apa? Wal qulub jam'u qalbin. Jadi memperatnya qulub itu yaitu qalbun. Nah, wal qalbu al hakikah al qabilah lil mafhumat. Jadi qalbu itu orang memahami tentang hakikat itu hati, kada dengan akal ya, dengan hatinya yang paham. Akal kada kawan, kada sanggup akal. Nah. Wal asrar jamu sir, asrar itu jamak memperatnya adalah sir. Nah, apa sir itu? Apa dengan maksud sir itu? Al hakikah al qabilah lit tajalliyah. Kalau hati ini untuk dapat memahami, kalau sir itu untuk dapatnya tajalli Allah padanya. Nah itu sir, merasakan tajallinya Allah padanya. Kalau hati itu dapat memahami akan apa yang tersirat di hati. Kalau sir itu Allah Ta'ala dapat merasakan tajallinya Allah Ta'ala pada orang itu. Merasakan, itu sir. Jadi sir itu berarti Allah tajalli sudah pada orang itu. Allah sudah tajalli pada orang dan dia merasakan tajallinya Allah padanya. Wal kullu semuanya ini tadi. Al qalbu wasirru ismun lirruh. Nah, al qalbu wasirru hati dan sir itu adalah nama beratan bagi roh. Nama beratan bagi roh. Qalbun itu nama bagi roh juga, sir itu nama bagi roh juga. Fa inna ruha madamat mudlimatun. Kalau roh itu senantiasa mudlimah, roh itu senantiasa mudlimah, kadar, bil ma'asi, wal uyub. Nah, kalau artinya roh itu selalu kadap dengan ma'asi, uyub, maka itu dinamakan nafsu. Kalau roh itu penuh dengan kemaksiatan dinamakan nafsu. Roh juga ngarannya. Nah, tapi namun roh ini diwarnai oleh kemaksiatan itu nafsu ngarannya. Roh juga nang mengarah nafsu tadi. Di sini keterangan oleh Ibnu Ajibah. Bidan jajarat wan aqalat. Apabila ia terikat dan terhalang. Bidan jajarat wan aqalat sumiyat aqlat, itu dinamakan akal. Ruh juga ngarannya tadi. Tapi ruhnya terikat dengan kenafsuan. Maka itu namanya, ruhnya itu dinamakan akal. Kalau ruh ini penuh dengan kemaksiatan, maka dinamakan ruhnya itu nafsu. Ruh juga tentara ini kan? Ruh juga. Pemajalah tatakallamu fil ghaflah wal hudur. Nah, jika artinya ruh itu kadang ingat kadang-kadang, jika ruh itu kadang ingat,
kadang-kadang itu dinamakan hati. Hati juga pengaruh roh tuyul lah. Jadi roh kadang yang pengaruh nafsu, kadang yang pengaruh akal, kadang yang pengaruh qalbun. Widat ma'anna, jika roh itu tenang, wasakanat, wastarahat, lapar lah, minta bil basariyah, dari gawian kemanusiaan, kada ada lagi rasa manusia dalam gawe deh. Sumiat, baru itu dinamakan bujur-bujur asli, sumiat ruhan. Nah itu bujur-bujur nafsu yang sebenarnya. Nah, itu bujur-bujur roh yang sebenarnya. Nah, itu bujur-bujur roh yang sebenarnya. Jadi roh yang sebenarnya apabila ada pada diri kita ini ketenangan, kelapangan, kada ada terbebani, lah itu bujur-bujur roh. Yas'alunaka anir roh, itulah yang dimaksud kulir roh min amr, katakan roh itu adalah aku, urusanku, berada kada ada urusan makhluk, aku aja lagi nak ada. Nah, jadi kapan pina kadang sadar, kadang ingat, kadang lupa, itu hati. Penuh dengan kemaksiatan itu nafsu. Roh juga bakarnya dah. Lah, nafsu itu ya roh juga. Lah, tapi nya bergelimang dengan kegelapan. Kada lagi roh karanya tapi nafsu. Nah, namanya orang itu bakupiah, basurban dan kitab, ustaz tuh karanya. Namun behelan, bakandaran dan menarik tarikan, ojek karanya. Ustaz nih tadi. Ustaz juga. Itu behelan. Untuk mengojek kayak. Kada lagi karena ustaz kan? Iya. Nah ustaz tuh bakupiah, bakitab, basurban, bagamis, umpamanya membaca, nah ustaz karanya. Tapi baculnya kopiah, baculnya surban, baculnya gamis, bajaknya helm, menariknya tarikan, ojek karanya. Pada orang itu juga dah. Ya, paham lah. Ya, ulun aja udah paham. Baik, ya lah. Kalau penghidangan, nenek, jadi kan ingat lagi di waktu nah. Hidangan. Maidatam minas sama, rawan dari panggilan. Ada bilang itu buahnya ini sudah kalawas ada makan. Semingguan gede makan. Jadi innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, pasti itu jarib bilang. Bila tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, zadathum imanan. Dari kadada aku, kadada lagi, dan ada itu coba terus. Kuala rabbihim yatawakkal, pasrah aja. Kadada lagi banyak hendak keluar rumah hanya membaca bismillah tawakkaltu Allah. Kadada lagi itu terlambat bacaan itu. Kadada lagi Allahumma inni a'udzubika min adilla au dhalla au ajila au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala ilayya. Ada lagi ini tuh keluar aja. Tapi jangan jadi padahkan membaca itu berarti balum lagi ya. Wah jangan juga dipadahkan balum lagi. Lah. Karena menurut orang hendak tolak tuh bahagia atau hendak berumrah dah. Nah, cari guru aja tuh masing-masing dah. Memimpin akan ya. Lah. Abot. Nah, hendak tolak aja dah apalagi hendak meninggal. Dan ketergantungan ngarannya nih. Allah Ta'ala kada pasti memberitahu ikan meninggal kada. Cepat-cepat siapa yang anak menolakkan ikan, baca yasin, baca salawat, ayo kada. Ini memang sudah paham ini, nak tolak bismillah tawakkalullah. Terlambat sudah daripada nang syariat hakikatnya jeneta. Ini sudah dalam sebelum itu sudah bismillah juga sudah merasakan. Nah, kada ada lagi Allahumma inni a'udzubika min adilla au dhalla au ajla au zala au azlima au dhama au jala au yujhala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ini la ilaha illallah muhammadur rasulullah, khotob ratak la ilaha illallah Muhammad ditinggal. Dah, kada rawa ditinggal itu. Jangan lagi itu. Apa semua mentolak kebahagiaan gitu aja masih.
Nah, ada. Ini kada mau tak pisah nih Muhammad la ilaha illallah Muhammad ini kada mau tak pisah. Kenapa dia Nah, pangga-pangga? kada mau sebab Muhammad itu kenyataanku ya Allah Ta'ala. Pun aku kada dalam Muhammad, kalau Muhammad berjalan. Iya kan dia pangga-pangga. Atau ikam membawa aku aja, padahal kenyataan ikam tuh ya ada pada Muhammad, kada kawal duit ikam begawe. Tawang. Nah, aku aja yang bawa Muhammad kada nyaman juga. Sebab Muhammad itu kenyataan kok. Nah, ikam ini kenyataan Muhammad. Jadi sudah itu cukup aku lo berdua aja dengan Muhammad ini. Tapi jangan lagi dipisah-pisahkan aku lawan Muhammad ini. Itu jakanya tuh bau tanda bahasa kita loh. Blok-blok aja ikam. Tapi jangan ikam hendak membawa Muhammad aja, bawa juga aku. Malahan jangan dibawa tuh ikam. Pulang ini. Ya pulang. Nakatin pulang nih. Iya. Wah, tambah pulang jami. Tambah terus coba. Jadathum imana bertambah terus sampai tambah terus. Nah, ini kewalahan, menyampaikan kewalahan. Yang mendengar itu diam aja, yang duduk yang mendengarkan aja ya kalau itu sudah itu sadangnya dulu. Lawannya kan mana gue? Nah, itu jadi sadaqallahul azim maha benar Allah ya segala. Firman-Nya wallahu a'lam bishawab.